Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan Adobe pada pagi hari ini. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti lagu Himne ITS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku
Baik, sebelum memasuki inti acara, saya menghibau jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui kolom pertanyaan. Dan jika belum mengisi daftar hadir, silakan klik link pada kolom chat. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki penyampaian materi tentang Adobe Express bersama Bapak Adriel Putra Winata dari PT Teknologi Utama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, Pak. Ya, saya share dulu materinya. Oke. Ya, mungkin sebelumnya maaf, internet koneksi saya agak jelek, jadi mungkin saya belum bisa on cam untuk yang kali ini ya. Soalnya takutnya terputus. Oke, layar saya udah terlihat ya, berarti ya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Udah ya? Oke. Ya, selamat pagi, eh, Bapak Ibu dan Kakak semuanya di sini. Sekarang hari ini saya akan membawakan materi tentang Adobe Express atau eh, aplikasi desain dari Adobe yang bawaan dari Adobe yang ditujukan untuk mendesain secara cepat. Sesuai namanya, Adobe Express itu adalah platform desain berbasis website. Dan itu memang ditujukan sesuai namanya tadi Express, yaitu ditujukan untuk membuat desain yang simple dan cepat seperti itu. Dan mungkin di sini kalau ada yang sudah pernah menggunakan dari merek lain, contohnya ada Canva. Nah, Adobe Express itu seperti direct kompetitornya Canva. Seperti itu. Jadi Adobe Express ini memungkinkan kita untuk membuat desain dari berbagai template seperti contohnya template poster untuk post media sosial, presentasi, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi tidak hanya template saja, Adobe Express juga memiliki beberapa fitur unggulan gitu yang akan nanti saya demokan eh, pada saat hari ini seperti itu. Ya, seperti contohnya tadi saya sudah masuk ke desain template di sini Adobe Express ya dia banyak sekali desain template-nya dan eh, seperti misalkan kita ingin membuat Instagram post, ingin membuat presentation, ingin membuat banner seperti itu dia ada semua pilihan desain template itu banyak sekali dan kita bisa search menggunakan keyword untuk mencari tema-tema yang kita inginkan seperti itu. Dan jangan khawatir, misalkan nanti saya akan tunjukkan. Jadi misalkan kita ketemu satu template untuk banner gitu, misalkan untuk eh, tapi kita ingin menggunakan template tersebut untuk flyer gitu, yang formatnya berbeda. Apa? Nah, jangan jangan khawatir, nanti akan saya tunjukkan gimana caranya kita menggunakan template banner tersebut untuk menjadikan flyer. Karena di Adobe Express sendiri ini seperti yang sudah mungkin sudah eh, tampil ditunjukkan sneak peek ya minggu lalu itu kita bisa resize kanvasnya gitu. Jadi nanti kita bisa apa menggunakan template banner gitu bisa menjadi template untuk flyer seperti itu. Ya lalu dia juga Adobe Express ini fitur unggulan berikutnya dia ada tool simple yang bawaan dari aplikasi Adobe lainnya gitu. Seperti contohnya ada fitur remove background, generate QR code dan sebagainya seperti itu. Kalau misalkan di aplikasi Adobe lain ya, kita perlu menginstal aplikasi tersebut. Kayak contohnya misalkan kita ingin eh, menghapus background dari sebuah foto, dari sebuah image. Kalau di aplikasi lain, kita harus menggunakan Adobe Photoshop, kita harus install terlebih dahulu, kita harus download, lalu kita meremove backgroundnya menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kalau menggunakan Adobe Express ini, kita tinggal langsung login Adobe Express via website, dan nanti kita bisa langsung remove background dari image tersebut. Jadi memang dari segi resource pun Adobe Express ini menyediakan tool-tool yang memang lebih simple dan kita tidak perlu menginstall apapun semasa kita terkoneksi ke internet kita bisa langsung akses di web browser kita seperti itu. Dan tools-tools yang tersedia ini telah dioptimisasi untuk kemudahan penggunaan. Jadi misalkan kalau di contohnya tadi remove background kalau di Photoshop kita perlu masking lagi, kita perlu select area tertentu lagi. Sementara kalau di Adobe Express ini semua tinggal hanya semua bisa dilakukan hanya dengan mengeklik satu tombol saja seperti itu. Jadi memang dari segi user friendly pun Adobe Express ini memang sangat user friendly dan bahkan yang baru mulai belajar desain pun pasti bisa menggunakan Adobe Express ini seperti itu. Nah, fitur berikutnya di Adobe Express dia ada fitur Artificial Intelligence. Kalau kita minggu lalu sudah membahas tentang Adobe Firefly dan fitur-fiturnya yang terintegrasi di berbagai aplikasi Adobe.
di Adobe Express ini juga tersedia fitur-fitur tersebut. Seperti contohnya ada fitur text to image, fitur generative fill, fitur generative text effect, itu semua juga tersedia di Adobe Express. Tapi selain fitur-fitur Adobe Firefly tersebut, Adobe Express juga menyediakan fitur translate. Jadi kalau misalkan kita membuat eh, satu flyer dengan bahasa Inggris gitu, lalu kita ingin mengtranslate flyer tersebut atau mengtranslate desain kita tersebut ke bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Thailand misalkan, atau bahasa Filipina, nah itu kita bisa menggunakan Adobe Express Artificial Intelligence ya untuk meng-auto translate bahasa tersebut menjadi bahasa lain. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan juga. Oke, kira-kira itu ada 3 fitur tonjolan yang akan saya bahas hari ini. Kita bisa langsung masuk saja ke demo. Nah, untuk Adobe Express sendiri, di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa mengaksesnya di express.adobe.com. Nah, setelah kita masuk dan kita login, nanti akan tampilan seperti ini nih di web browser kita. Dan ini web browsernya itu tidak harus menggunakan Chrome, tapi kita juga bisa menggunakan Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, dan eh, web browser lainnya yang supported, gitu. Selama kita connected ke jaringan internet, kita bisa menggunakan Adobe Express ini. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian lagi on the go nih, lagi tidak di depan komputer, tapi lagi berpergian, lagi traveling, dan ingin membuat desain simple gitu, dan membawa device seperti handphone, tablet, itu sangat memungkinkan untuk mengakses Adobe Express ini di device-device tersebut. Jadi dari platform supported pun, Adobe Express ini bisa kita mudah diakses dimanapun selama kita terkoneksi ke jaringan internet seperti itu. Ya, kalau kita scroll ke bawah sedikit di tampilan web Adobe Express ini, kita bisa melihat ada template-template yang contoh-contoh template yang bisa kita browse dan bisa kita gunakan seperti itu. Jadi contohnya di sini ada template untuk Instagram post, logo, flyer, dan lain-lain seperti itu. Kita pun juga bisa melihat adanya fitur-fitur bawaan yang tadi saya sebut itu, quick action. Nah, di sini kita bisa lihat nih fitur-fitur yang terintegrasi langsung dan sudah dioptimisasi untuk kemudahan penggunaan di Adobe Express. Di contohnya tadi remove background, generate QR code, bahkan kita bisa juga meresize video kalau misalkan kita punya video klip pendek yang kita ingin resize apa aspek ratio-nya atau kita resize size-nya gitu, itu kita bisa juga menggunakan Adobe Express ini. Ini memang tidak hanya untuk desain, tapi untuk uh, well, tools-tools apa simple seperti contohnya tadi resize video, edit PDF, misalkan kita ingin mengedit PDF itu juga semua disediakan langsung di Adobe Express ini. Jadi memang tools-tools yang disediakan pun sangat universal dan sangat mudah digunakan. Oke, untuk membuat desain di Adobe Express, kita bisa langsung start dari template di sini, atau kita bisa membuatnya dari kosong, dari scratch, dari blank gitu ya. Nah, kita untuk melakukannya kita bisa, misalkan kita ingin membuat flyer, kita bisa klik di bagian flyer, lalu kita bisa lihat ini ada template-template yang apa tersedia. Tapi kalau misalkan kita ingin mulai dari kosong, kita bisa klik bagian plus di kanan atas, di kiri atas, dan kita klik. Nah, lalu kita akan ditampilkan create seperti ini ya. Kita ingin aspek ratio-nya seperti apa? Misalkan square, landscape, portrait. Nah, di sini ada template-template size lainnya seperti contohnya untuk membuat logo, membuat flyer, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita ingin custom size pun juga bisa, kita klik saja custom size. Misalkan saya ingin membuat 190 kali 1080 aspek ratio wallpaper HD biasa, kita create new file. Nah, nanti dia akan membuat file sesuai dengan size tersebut seperti ini. Nah, di bagian kiri ini, kalau misalkan kita sudah create file, kita bisa melihat menu bar di bagian kiri. Nah, di sini kita ada media, tag, kita bisa menambahkan media berupa image, text, lalu elemen-elemen seperti shape, grid, dan lain-lain itu semua bisa ditambahkan di sini. Tapi kalau misalkan kita bisa menambahkan secara manual, jadi misalkan kita upload image terlebih dahulu, kita mau menambahkan shape, atau kita bisa mulai tadi saya sebut dengan template seperti itu. Nah, template di sini pun banyak. Kita lihat saja contohnya. Di sini dia ada banyak template ya. Seperti contohnya ada popular template, kita bisa view all. Lalu ada template-template yang seasonal sesuai yang lagi trending sekarang itu apa. Lalu uh, template-template contoh untuk flyer, poster, logo itu semua bisa kita
cari, kita browse dan kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin untuk ini saya pakai saja, saya search template kita mungkin flyer, flyer education, misalkan seperti itu. Saya search, nanti dia akan muncul nih template, berbagai template untuk yang bertemakan education seperti itu. Nah, contoh misalkan saya ingin menggunakan template yang ini nih. Student Inclusive Fair, saya pencet saja. Nah, ini kan dia template-nya itu portrait ya. Kalau kita lihat size-nya itu dia di portrait dan size-nya itu 97 kali 1200. Tapi bagaimana jika kita ingin menggunakan template ini untuk aspek ratio yang berbeda. Seperti tadi kan saya ingin menggunakan kanvas yang 190 kali 1040 gitu. Nah, kita bisa langsung resize-nya di Adobe Express ini menggunakan template ini. Nah, caranya tinggal kita masukkan custom size kita yang kita inginkan tadi. Nah, lalu dengan bantuan AI di sini ada fitur yang namanya Generative Expand. Kita bisa meng-resize eh, template ini yang ada tadi yang masih berbentuk portrait ini menjadi landscape dengan bantuan AI. Jadi nanti desainnya akan nyambung seperti itu dan akan automatically resize. Jadi kita bisa klik duplicate and resize. Kalau kita ingin membuat resize di halaman baru, kita klik saja seperti ini. Nah, seperti Bapak Ibu dan Kakak lihat di sini dia otomatis tadi dari page sebelumnya yang desainnya hanya eh, berbentuk portrait seperti ini, dia ketika di resize dia sudah otomatis mengexpand menjadi landscape. Dan kalau Bapak Ibu lihat tadi karena kita menggunakan fitur expand AI-nya tadi, orang yang image-nya itu terpotong tadinya di sini, dia menjadi diisi gitu. Jadi dia ada orangnya badannya komplit gitu, tidak terpotong seperti itu. Sementara kalau misalkan kita tadi menggunakan yang resize biasa, mungkin image-nya terpotong seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung menggeser-geser orangnya, teksnya, misalkan kita ingin taruh di sini, seperti itu. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat yang sudah pernah menggunakan aplikasi Adobe sebelumnya, di bagian kanan ini dia ada layer sistemnya sangat menyerupai dengan aplikasi Adobe lainnya, seperti itu. Jadi di sini ada tumpukan-tumpukan layer, group, seperti itu. Jadi misalkan contoh kalau Bapak Ibu lihat ini kan di sini karena text layernya itu paling atas, dia otomatis berada di uh, apa, paling atas tumpukannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita drag order layer ya ke bawah seperti itu, nanti otomatis apa namanya tulisannya menjadi di belakang image-nya seperti itu. Jadi memang untuk untuk mengatur image ordernya atau layer ordernya itu sangat mudah, juga tinggal kita drag saja sesuai urutan tumpukan yang kita inginkan seperti itu. Di sini juga kita memungkinkan untuk grup. Seperti contohnya di sini teksnya sudah tergrup otomatis, tapi jika kita ingin mengeditnya secara individual, kita bisa ungroup dulu tulisannya dan kita edit individual layer seperti itu. Nah, di contohnya di sini sudah misalkan saya sudah atur fontnya segala macam di sini tulisannya, jika Bapak Ibu lihat di sini kan tulisannya itu berbahasa Inggris gitu ya semuanya. Lalu bagaimana jika kita misalkan ingin membuat satu desain dengan desain yang sama, dengan informasi yang sama, tapi menggunakan bahasa lain. Jadi misalkan kita ingin um, mempromosikan atau membuat desain yang worldwide gitu, tapi dengan konten yang sama. Konten yang sama tapi menggunakan multiple language. Mungkin untuk user di negara lain gitu ya, yang tidak selalu mungkin bisa bahasa Inggris gitu. Nah, kita bisa menggunakan fitur namanya Auto Translate. Oke, kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas ini, nah ini ada yang tombol Translate Page di sini. Nah, kita bisa klik Translate Page tersebut. Nanti otomatis lihat nih menu bar-nya. Di sini kita bisa pilih untuk translate ke bahasa yang kita inginkan. Misalkan di sini saya pilih beberapa bahasa, misalkan pertama ke Indonesian, lalu berikutnya ke bahasa, contoh mungkin yang paling mudah selain Indonesian, mungkin saya ganti ke bahasa, mungkin ke bahasa Thailand gitu ya di sini. Contoh saja dua bahasa ini. Lalu tone of voice-nya saya juga bisa atur apakah tone of voice-nya ingin menyerupai desain utama, eh, desain sama, atau kita bisa ganti.
tone of voice-nya mau yang tone of voice formal, bahasa yang informal, atau kita bisa pilih jangan diubah eh, tone bahasanya. Yang saya akan pilih saja yang tone bahasanya jangan diubah, lalu saya akan eh, mengubah hanya di eh, saya akan mengtranslate hanya halaman 2 saja seperti itu. Jadi saya eh, tidak centang yang halaman 1, dan saya hanya centang halaman 2. Lalu kita sudah tinggal kita klik translate. Nanti dia akan memproses sendiri menggunakan bantuan artificial intelligence-nya. Nanti setelah setelah selesai mengtranslate, dia akan seperti ini, menampilkan translation-nya itu di halaman yang berbeda seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada kita tadi bahasa utamanya bahasa aslinya, sumbernya itu bahasa Inggris, sudah kita translate ke bahasa Indonesia, dan sudah kita translate ke bahasa Thailand. Semudah itu. Jadi tidak perlu lagi secara manual mengubah konten isinya. eh, kita translate dulu di Google Translate, atau kita translate manual lalu kita paste teksnya gitu di sini, itu tidak perlu lagi dilakukan. Bisa langsung dari desain utamanya yang bahasa Inggris tadi, kita menggunakan fitur translate tadi, dan sudah langsung otomatis dia mengduplikat itu ke halaman yang berbeda dengan bahasa yang berbeda juga, tanpa mengubah desainnya seperti itu. Jadi kalau contohnya Bapak Ibu lihat di sini, fontnya masih sama, warnanya masih sama, bahkan penempatan desain orangnya pun segala macam, background pun masih sama seperti itu. Jadi memang ini khususnya untuk kita-kita yang sering uh, membuat desain dengan multiple language atau multiple bahasa, itu sangat mudah. Dan sudah sangat dipermudah menggunakan Adobe Express ini. Tinggal menggunakan fitur Auto Translate tadi. Seperti itu. Lalu berikutnya di Adobe Express ini, fitur Artificial Intelligence berikutnya yang saya ingin bahas, mungkin sudah kita bahas di minggu lalu, tapi kita bahas ulang saja untuk sebagai refresh. Di Adobe Express ini juga kita tersedia yang namanya fitur Adobe Firefly tadi, fitur Generative Text to Image. Di mana kalau misalkan contohnya di sini saya buat halaman baru. Nah, seperti ini. Misalkan di sini saya ingin mengenerate satu image untuk saya gunakan di desain saya. Seperti itu. Saya bisa klik generate image di sini. Lalu saya bisa pilih aspek ratio-nya. Apakah itu small square, landscape, portrait, atau widescreen 12:9. Nah, di sini saya pilih saja, misalkan saya ingin membuat portrait 3:4. Saya bisa pilih size-nya. Saya di size. Nah, lalu di sini saya bisa sama seperti minggu lalu dengan seperti menggunakan Adobe Firefly di website, saya eh, bisa memasukkan prompt atau deskripsi yang ingin saya generate seperti itu. Misalkan di sini saya ingin mungkin saya ganti dulu aspek ratio-nya. Saya delete dulu, saya jadi image ini yang widescreen. Misalkan saya taruh di sini. Nah, saya mungkin ingin membuat contohnya seperti mountain landscape misalkan. Nah, di sini sama seperti di websitenya Adobe Firefly, kita bisa mengupload referensi yang kita miliki apabila kita misalkan mempunyai eh, referensi image atau referensi komposisi gitu, itu kita bisa gunakan. Tapi mungkin kalau minggu lalu sudah saya gunakan untuk referensinya, mungkin saya kali ini saya leave blank aja. Jadi kita benar-benar membiarkan Adobe Firefly itu mengenerate image pure dari prompt kita saja seperti itu. Untuk konten type-nya, karena ini saya mungkin mau membuat banner atau flyer, saya biarkan saya di art. Lalu stylenya juga saya ingin seperti digital art. Seperti itu. Lalu ketika sudah, tinggal kita klik generate. Ini akan menggenerate image sesuai dengan prompt yang tadi sudah kita masukkan. Seperti itu. Kita tunggu saja, dia akan proses sebentar. Seperti itu. Dan dia sama seperti di website Adobe Firefly, kita bisa pilih berbagai apa namanya? Berbagai variasi dan dari hasil yang di generate tadi. Tapi kalau misalkan kita kurang puas, kita bisa klik generate more untuk menghasilkan hasil-hasil berikutnya seperti itu. Kita tunggu saja sebagai contoh. Di sini dia akan nah, seperti itu. Mungkin contohnya saya akan pakai yang ini. Sesuai dengan prompt tadi ya kita masukkan, yaitu konten type art, berupa digital art seperti itu.
Nah, kalau sudah, kita bisa gunakan image ini untuk desain kita. Jadi misalkan kita ingin eh, menambahkan judul atau menambahkan teks, misalkan saya ingin menambahkan judul di atas sini gitu ya. Tapi untuk seperti contohnya ini mungkin untuk judul presentasi gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat judul yang eh, terlihat apa namanya? Terlihat menarik gitu, terlihat eye catching. Kita bisa menggunakan teks biasa gitu, kita masukkan add text, kita ganti fontnya. Contohnya seperti ini, misalkan saya mau masukkan seperti itu, kita ganti warnanya, itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Kita ganti feel-nya, kita ganti, kita kita berikan shadow gitu misalkan. Nah, seperti itu sangat mungkin dilakukan. Tapi eh, ada juga yang namanya generative text effect di Adobe Express ini. Nah, generative effect ini memungkinkan kita untuk membuat judul atau membuat tulisan dengan efek-efek tertentu sehingga judulnya itu atau tulisannya itu eye catching. Jadi kalau misalkan tadi kita add text manual, kita ubah-ubah parameter secara manual, itu kan a lot of work to do ya. Atau mungkin kita tidak, mungkin beberapa dari kita ada yang kebingungan mungkin untuk mengatur warnanya atau mungkin membutuhkan edit dengan cepat sehingga tidak memiliki waktu untuk mengedit secara manual gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan uh, fitur namanya generative text effect ini. Kalau kita lihat di bagian add text di bagian bawahnya terus ada generative text effect. Nah, kita bisa klik saja sini, dia akan muncul nih pilihan-pilihannya seperti itu. Mungkin kita bisa langsung mulai aja pilih salah satu. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, defaultnya itu dia sudah ada prompt ya. Dan teksnya bisa kita ubah. Misalkan teksnya kita ingin ubah. Dan kalau kita kecilkan sedikit, itu. Nah, lalu saya ingin ubah desain dalamnya gitu ya. Mungkin karena ini berbicara tentang pegunungan, landscape, mungkin saya ingin berikan landscape, dress, seperti itu. Nature mungkin ya. Saya masukkan tiga prompt, tiga kata tersebut sebagai promptnya, lalu saya ingin mengganti base fontnya menjadi misalkan yang ini, mungkin kurang bagus fontnya, saya ganti lagi. Ya, mungkin saya base fontnya saya gunakan ini. Lalu saya ingin mengubah desain dalamnya. Karena ini desain dalamnya masih menggunakan flower gitu ya tadi ya. Nah, kita ganti dulu jadi landscape terus nature, kita pilih stylenya. Dia mau realistik, pencil sketch, neon, atau apapun yang tersedia di sini. Saya pilih saja realistik. Tintnya kita bisa ubah, misalkan saya ingin tulisannya karena backgroundnya sudah hijau dan biru, yang kontras mungkin saya ingin tulisannya memiliki warna tint merah gitu misalkan. Nah, misalkan sudah, kita bisa generate. Kita tunggu saja. Nah, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Landscape, kita lihat beberapa. Mungkin bukan grass, tapi mungkin landscape nature, rocks kali ya. Kalau boleh. Hmm. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, dari hasil generate-nya, dia bertemakan kayak berbatuan, bertemakan nature gitu ya, dengan tint merah yang kita pilih tadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak pilih tintnya, kita generate, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Tintnya tidak ada ya. Tadi kalau misalkan saya pilih tintnya orange, dia akan menghasilkan generate yang sedikit orange, tapi mungkin kalau saya hilangkan tintnya tadi, dia akan menghasilkan sesuai dengan ya hanya sesuai dengan prompt yang kita masukkan tadi. Mungkin kita pilih yang ini karena dia paling cocok mungkin. Tapi kita lihat dulu.
Nah, oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa seperti ini. Kalau sudah, kita bisa sama seperti tadi sebelumnya, kita bisa tambahkan shadow misalkan di sini seperti itu dengan color yang kita inginkan, misalkan color hitam seperti itu contohnya. Lalu atau mungkin shadow-nya kita pilih ya, mungkin hitam lebih bagus ya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa atur lagi eh, animation. Misalkan ini kita sedang membuat PowerPoint presentation gitu ya, misalkan kalau kita ingin judulnya ini ada animasinya, kita bisa eh, berikan animasi seperti contohnya di sini seperti itu. Nah, jadi ketika kita nanti sudah ekspor itunya eh, Adobe Express ini nanti bisa lihat animasinya seperti itu. Dan bahkan misalkan kalau kita tidak ingin tambahkan animasi, kita juga bisa ganti di sini eh, fontnya ya. Ini kan fontnya tadi menggunakan font regular ini. Tapi kalau misalkan kita tadi sudah generate text effect, tapi kita berpikir oh mungkin fontnya kurang cocok atau fontnya kurang pas gitu ya. Kita masih bisa mengganti fontnya ke font lain dan masih menggunakan desain yang sama seperti itu. Ya, jadi dari generative text effect ini kita bisa membuat contohnya di sini yang positif bisa kita kurangin. Nah, ini bisa kita bisa membuat uh, judul yang eye catching atau mungkin tulisan yang eye catching gitu ya. Jadi tidak terlihat sangat basic atau sangat bland gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa gunakan teks ini misalkan kita ingin mengedit di aplikasi lain nih, bukan di aplikasi Adobe Express. Tapi kita mau menggunakan desain tulisan yang sudah kita generate ini. Bagaimana caranya kita mengekspor uh, tulisan ini ya, tulisan PNG, tulisan uh, yang sudah memiliki style effect ini ke PNG transparan sehingga kita bisa gunakan di aplikasi lain gitu ya. Caranya mudah, kita bisa copy tulisan ini, lalu kita tinggal tambahkan di halaman baru, kita paste seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa download halaman ini menjadi PNG. Seperti itu. Kita download. Nanti jika sudah, otomatis di sini harus kita atur dulu background colornya transparan. Seperti itu. Lalu kita tinggal download sebagai transparan PNG. Nah, kalau sudah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini, nah, hasilnya sudah transparan. Hasil ini kita bisa gunakan di aplikasi lainnya yang kita pakai. Misalnya kita tidak mengedit di atau kita tidak membuat desain di Adobe Express, kita hanya membuat text effect-nya, lalu kita pakai misalkan di Adobe Photoshop, Illustrator, atau aplikasi lainnya, tinggal kita import saja image ini dan sudah menjadi transparent PNG image. Seperti itu. Jadi itu adalah fitur-fitur AI-nya. Tadi kita sudah berbicara tentang text effect, lalu kita juga sudah berbicara tentang generative image, kita sudah berbicara tentang auto translate tadi ya. Ada fitur auto translate ini. Nah, selain fitur artificial intelligence ini, di Adobe Express itu juga memungkinkan kita menggunakan fitur-fitur powerful lainnya gitu ya. Jadi mungkin kalau yang di Canva kan mungkin yang uh, salah satu reasonnya, salah satu tujuannya user menggunakan Canva itu adalah ease of use, adalah apa namanya kemudahan penggunaan gitu ya. Jangan khawatir, di Adobe Express itu juga eh, menyediakan hal tersebut gitu, fitur-fitur yang mudah digunakan. Seperti contohnya kalau kita tadi eh, saya sudah sebut sebelumnya, dia ada fitur-fitur eh, yang quick actions gitu ya. Di mana di sini fitur-fiturnya itu ditujukan untuk memudahkan user. Nah, kayak contohnya kita memiliki satu image yang kita ingin remove backgroundnya. Bagaimana cara kita melakukannya gitu? Itu caranya mudah. Jadi misalkan kita mau remove background dari foto orang, kita bisa langsung klik di sini, quick action, lalu kita remove background. Nah, di sini kita bisa langsung meng-drop image-nya
yang kita miliki, nanti dan dia otomatis akan remove backgroundnya. Atau bahkan misalkan kita lagi membuat sebuah desain. Contohnya kayak saya kembali lagi ke desain yang tadi sudah kita buat. Mungkin seperti ini. Misalkan di sini ini ada orang ya. Saya ingin mengubah desain orangnya. Saya ingin mengubah orangnya bukan orang ini, tapi mungkin saya mau membrowse dari eh, stok yang dimiliki Adobe gitu ya. Untuk orangnya, kita bisa search image, media foto, ya. Kita search aja, misalkan people solid background, people blank background, misalkan ini. Nah, contohnya misalkan saya ingin berbau education, saya tulis education. Misalkan saya ingin menggunakan orang ini seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat di sini backgroundnya itu masih ada backgroundnya, background hitam gitu ya. Lalu bagaimana cara kita membuat dari background dari image ini yang memiliki background tadi menjadi seperti foto di sebelah ini yang tidak memiliki background atau backgroundnya transparan gitu. Caranya mudah. Jadi dari dalam Adobe Express ini kita tinggal klik image-nya. Nah, di sini kita ada nih beberapa fitur yang tadi saya sudah sebut yang di quick action tadi itu. Dia ada fitur-fitur yang memang sudah ditujukan untuk kemudahan penggunaannya. Ingin meng-remove background-nya, caranya mudah, tinggal kita klik saja remove background. Jadi dia akan otomatis menghapus background-nya seperti itu. Jadi sangat mudah, tinggal klik, nggak nyampe 5 menit, dan dia sudah akan menghapus background dari image tersebut. Sementara kalau kita bandingkan gitu ya, contohnya dengan aplikasi lain seperti kalau misalkan kita menggunakan Photoshop atau menggunakan aplikasi editing lainnya, mungkin untuk mengedit dan menghapus background ini membutuhkan ya kita perlu masking dulu, kita perlu select subjeknya, kita perlu select orangnya, dan kita baru kita masking dan delete background seperti itu. Sementara kalau di sini saya undo, cara mudah tinggal kita klik remove background, biarkan dia proses sebentar, nggak nyampe 5 menit dan selesai seperti itu. Bahkan dia juga sama kalau misalkan kita memiliki uh, image lain gitu. Misalkan saya masukkan image, contohnya ini di image ini, lalu saya ingin meng-remove objek gitu. Contohnya di sini, saya ingin menghapus orang orang ini gitu ya. Kita bisa menggunakan remove object. Nah, saya bisa melakukan selection ke bagian yang ingin saya remove. Jadi misalkan saya mau remove orang ini, contoh, kita tinggal klik remove dengan bantuan AI. Nanti dia akan remove objek atau di case ini, di contoh ini orang tersebut dari background. Contohnya kita generate saja, tunggu sebentar prosesnya, nanti dia akan menghapus orang tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita juga diberikan beberapa alternatif pilihan. Mungkin seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat nih, before-nya, before, after. Seperti itu. Jadi dia dengan bantuan AI, dia juga bisa meng-remove objek dari image, dari background, langsung menggunakan artificial intelligence Adobe Firefly tadi. Seperti itu. Lalu juga quick action yang bisa kita gunakan di sini juga kita bisa insert objek. Kalau tadi kan remove objek ya. Kita bisa insert objek di sini. Ini contohnya kita misalkan pakai image lain, nah misalkan orang ini saya ingin tambahkan topi gitu ya misalkan supaya terlihat lebih stylish gitu orang. Kita bisa klik insert object di sini. This image has background remove something image using insert object will start to edit. Oke, kita continue saya nggak apa. Lalu describe kita ingin apa. Misalkan kita tambahkan di sini itu describe misalkan cap, hat gitu ya. Misalkan saya ingin menambahkan topi. Search, jadi akan otomatis menambahkan topi di atas kepala orang tersebut seperti itu. Tunggu saja. Mungkin saya discard dulu. Ini kurang pas ya hasilnya. Mungkin saya ganti saja image-nya. Saya menggunakan image lain di sini. Nah, ini mungkin saya pakai image ini deh. Ini masih di samping kanannya blank gitu ya.
Dan saya ingin menambahkan, misalkan saya ingin tambahkan di sini ada buku, itu misalkan saya insert objek, saya draw di sini, kan saya ingin tambahkan books, seperti itu, atau mungkin pile of books ya, tumpukan buku. Saya klik insert, nanti dia otomatis akan menambahkan objek di situ. Tentu kembali lagi karena ini kita berbicara tentang AI dan dia pasti mungkin kadang-kadang ya hasilnya masih agak miss sedikit dan kita tinggal klik generate more untuk menghasilkan apa desain hasil-hasil lainnya seperti itu. Tapi bisa kita coba-coba saja eh, fitur add object ini dan kita pilih yang paling cocok gitu misalkan yang paling cocok ini seperti itu lalu kita misalkan ingin menambahkan di layar ini. Kita brush saja area yang kita inginkan. Lalu saya tulis lens. Misalkan pantai gitu, gambar pantai. Beach photo, insert. Nah, kita bisa mengedit dan menambahkan foto di layar tersebut gitu, yang tadinya putih. Jadi coba saja. Dia proses sebentar. Nah, seperti itu. Contohnya, mungkin kita bisa generate lagi kalau kita lihat, tapi hasil awal ini sudah menurut saya sudah cukup bagus seperti itu ya. Tadi mungkin kita kelupaan sedikit berasnya di atas ini, tapi tidak apa-apa karena untuk contohnya ini sudah cukup bagus ya. Kayak contoh ini, itu. Tapi mungkin kita pakai yang ini saja. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan kita mengeditnya itu lagi di Adobe Photoshop atau aplikasi editing lainnya, itu kan kita pasti perlu insert image-nya lagi, kita pasin dengan layar ya segala macam. Sementara kalau kita mendesainnya ini di Adobe Express, kita tinggal langsung menggunakan bantuan AI, dan kita bisa mengeditnya secara cepat gitu. Jadi kalau kita memang lagi tidak banyak waktu gitu, atau kita memang belum familiar dengan aplikasi editing lainnya, menggunakan Adobe Express ini bisa dengan mudah kita tambahkan elemen-elemen pada image. Kita bisa dengan mudah menghapus elemen dari sebuah image. Lalu kita juga bisa dengan mudah meng-remove background dan lain-lain seperti itu. Jadi memang apa Adobe Express sendiri ini dia menyediakan fitur-fitur untuk memudahkan kita ya user. Lagi khususnya user-user yang masih beginner nih, yang user-user yang masih um, belajar gitu atau masih atau memang ingin menggunakan aplikasi yang sangat simple dan sangat mudah digunakan gitu. Karena kan mungkin tidak semua dari kita ingin menggunakan aplikasi yang susah pakai gitu ya, atau mungkin tidak ingin apa jelimet toolsnya gitu atau apa belum intermediate level gitu. Nah, dengan Adobe Express ini tenang, Adobe sudah menyediakan fitur-fitur yang sangat mudah digunakan seperti itu. Di contohnya kalau misalkan di sini kita crop image-nya, kita juga bisa lakukan itu, kita crop dan apa. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Bahkan croppingnya pun kalau misalkan kita tidak ingin cropping secara manual, kita ingin crop, contohnya misalkan kita ingin crop image ini menjadi portrait, kita tinggal pilih template-nya, portrait. Atau misalkan kita ingin uh, crop apa namanya fotonya ini menjadi uh, aspect ratio landscape gitu misalkan itu juga bisa. Bahkan untuk shape-shape tertentu kayak circle, bentuk hati itu misalkan itu juga bisa kita gunakan. Jadi memang kembali lagi kita bisa tinggal tinggal kita sebagai user itu kreatifnya mau seperti apa editnya. Apakah kita ingin menambahkan sesuatu di image-nya, kita ingin remove sesuatu di image-nya, itu semua sudah disediakan fiturnya dengan mudah untuk kita pakai di Adobe Express. Lalu bagaimana juga dari kita juga dari Bapak Ibu atau kakak sekalian yang sering membuat desain sebuah brand gitu. Desain sebuah flyer, desain sebuah poster untuk brand-brand tertentu. Misalkan kita mempunyai usaha eh, UMKM makanan gitu misalkan. Lalu kita ingin membuat
uh, desain-desain yang berbeda-beda, tapi untuk brand yang sama. Jadi misalkan kita ingin membuat flyer, kita ingin membuat post Instagram Story, semua itu temanya sama, menggunakan uh, elemen-elemen dari brand tersebut yang sama gitu. Nah, itu di Adobe Express ini itu juga disediakan fiturnya. Jadi contohnya misalkan saya buat file baru misalkan di sini. Saya buat halaman baru deh. Di sini saya add page, same size aja. Nah, di sini saya misalkan saya ingin membuat flyer dari sebuah template. Misalkan ini as page seperti ini. Nah, ini kan masih blank ya, masih kosong. Belum ada merek, warnanya juga masih sedemikian rupa gitu ya. Masih warna ungu, masih warna masih sangat blank, masih kosong kanvasnya seperti itu, template-nya. Sehingga masih bisa kita manipulasi lagi gitu. Lalu bagaimana jika kita ingin mengapply tone atau elemen-elemen merek yang kita miliki. Misalkan kita mempunyai logonya, kita mempunyai font tertentu, kita mempunyai warna-warna tertentu gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur yang namanya fitur brands di sebelah kiri sini. Nah, kita klik brands di sini, nah kita bisa add brands nih. Misalkan brand brand demo, itu misalkan ya. Saya create. Nah, di sini di bagian brands ini kita bisa pilih. Nah, contohnya di sini overview nih, kita lihat add, bisa ada tulisannya add your brand, logo, asset, color, font, dan apapun. Nah, contoh misalkan kita ingin add logo. Nah, kita bisa browse nih logo yang kita miliki. Seperti contohnya di sini saya sudah pernah buat satu logo tadinya ya. Sebentar saya cari dulu. Nah, di sini saya sudah punya logo ini. Saya add. Jadi misalkan kita, dan logo ini tidak hanya satu ya. Misalkan kita mempunyai beberapa variasi logo. Seperti contohnya kan kadang-kadang ada logo yang black and white, ada logo yang untuk background warna tertentu gitu. Nah, itu kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita tinggal misalkan mau menambahkan logonya lagi, kita bisa add plus dan kita add image berikutnya seperti itu. Lalu untuk colors, nah di sini kita juga bisa add palette warna kita. Misalkan kita ingin add color palette tertentu, nah di sini misalkan kita lihat warnanya atau kita bisa color pick. Jadi misalkan saya masukkan terlebih dahulu logonya ya, misalkan saya masukkan logonya seperti ini. Lalu saya ingin color pick dari warna tersebut, color, kita bisa add palette, kita color pick misalkan warna merah tersebut. Lalu kita bisa tambahkan warna-warna lain juga gitu ya. Misalkan warna-warna turunannya. Misalkan ini warna ini. Nah, ini mungkin saya ganti sedikit jadi lebih mudah. Lalu saya juga punya palet warna misalkan putih atau yang lebih pink misalkan. Lalu berikutnya warna putih seperti itu. Nah, jika sudah saya add, jadi saya mempunyai color palette tersebut gitu ya. Lalu saya juga bisa add color swatch, itu misalkan warna-warna lain seperti contoh black. Ini untuk jatuhnya di other color itu juga bisa. Misal kita butuh warna tertentu yang tidak selalu kita pakai di semua desain, tidak mungkin bukan warna utama, tapi kita juga membutuhkan warna tersebut ya kita bisa add plus, color swatch, colors, misalkan kita tambahkan warna seperti itu contohnya. Lalu kalau sudah kita bisa tambahkan font juga. Nah, kita add font. Nah, kita bisa nih lihat, kita bisa nih tambahkan font-font yang tersedia di Adobe um, Express ini gitu ya. Tapi kita juga bisa upload font yang kita miliki. Nah, kita bisa nih, misalkan kita punya file font TF, TTF, itu semua bisa kita um, upload gitu. Misalnya. Contohnya di sini saya browse dulu sebentar, saya ada file font. Nah, contohnya misalkan di sini saya memiliki file namanya tarik di
Misalkan saya memiliki font Kandara nih. Saya memiliki font family Kandara. Nah, seperti ini. Saya bisa upload langsung ke Adobe Express. Gitu. Misalkan saya upload semua. Kandara Bold. Kita klik semua. Kalau sudah, saya centang uploading font, saya add. Jadi dia akan meng-add font tersebut. Dia akan proses sebentar. Nanti jika sudah, font-font yang kita upload tadi bisa langsung ready digunakan di Adobe Express kita. Seperti itu. Jadi kita add font. Tadi kita upload font, kita bisa pilih Kandara. Jadi kita bisa pilih nih. Lihat, misalkan untuk body kita bisa pilih Kandara italic, Kandara regular, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau misalkan suatu saat kita ingin menggunakan saya delete dulu. Dan jika sudah, kita lihat lagi, kita bisa plus template. Bahkan kalau misalkan template ini dari template, nah ini misalkan template, misalkan contohnya template demo. Template. Nah, kalau sudah misalkan kita ingin apply tadi semua, berarti kan kita sudah ada logo, overview, kita lihat. Kita sudah mengupload logo, kita sudah mengupload color, palette, kita sudah mengupload font, dan kita sudah ada template-nya. Dia sedang creating template dulu dari background. Kita tunggu proses sebentar. Nah, jika sudah, kita bisa langsung, misalkan kita ingin meng-apply logo kita ingin meng-apply warna-warnanya, kita ingin meng-apply fontnya ke satu desain kita bisa langsung klik apply brand. Dan hanya dengan satu klik saja, dia akan otomatis menambahkan semua aset-aset dan semua elemen yang brand ini ke satu desain kita. Jika sudah, kita klik apply brand saja, nanti dia akan applying. Seperti Bapak Ibu lihat, kalau misalkan ini karena dia belum ada logonya ya jadi dia tidak menggantikan logo. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lihat saya pandu tadi dari font ini, kalau saya klik apply, dia otomatis langsung apply fontnya sesuai dengan font yang kita miliki tadi. Atau bahkan misalkan kita plus page baru seperti ini masih blank dan kita gunakan template tertentu gitu ya. Misalkan kita pilih yang seperti ini nih. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada template-nya, ada logonya, ada font-nya, ada image-nya, ada color palette-nya sendiri. Nah, lalu kita kembali ke brand kita tadi, kita klik apply brand. Nanti dia otomatis langsung mengubah template-nya, warnanya, mengubah font-nya, dan kita bisa langsung tambahkan logo dengan cara drag and drop dan tambahkan logonya sendiri. Seperti itu. Contohnya. Ya, tinggal kita atur lagi warnanya, misalkan warnanya ini mau kita ganti warna putih, misalkan seperti itu, atau warna lebih gelap, seperti itu. Dan kita contohnya di sini, tadi kan saya uploadnya logo yang warnanya sama ya, tapi kalau misalkan kita punya logo yang warna putih gitu, nah itu kita bisa gunakan di sini. Jadi tinggal kita apply. Jadi contohnya tadi kalau misalkan saya undo semua dulu, desain aslinya itu seperti ini, gitu ya. Lalu misalnya kita ingin menyamakan dengan tema brand kita, tema merek kita. Kita tinggal klik apply brand, langsung dia otomatis mengubah semuanya mengikuti uh, yang sudah kita atur tadi, color palette-nya, font-nya, logonya. Logo tinggal kita masukin seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita buat itu dari kosong, dari uh, blank page gitu ya. Lalu kita ingin memulai dari template yang kita pakai tadi. Kita kan sudah save template sebelumnya. Tinggal right? Ya, misalkan tadi ini yang saya save template ini, tapi misalkan kita punya template-template lain yang sudah kita save, kita bisa add template gitu. Nah, kalau mudah kita tinggal pakai, kita tinggal klik satu new file. Jadi misalkan kita kita bisa bisa save template-template tersebut. Jadi kalau misalkan kita next mau membuat desain, kayak contohnya misalkan kita sudah save template tadi, sorry, kita sudah save template
eh, untuk flyer, untuk banner sendiri, untuk Instagram Story sendiri atau apapun, kita bisa langsung mulai dari brand kita tersebut. Kita tinggal start template. Dan nanti mulai desainnya akan sesuai desain yang kita save sebelumnya tadi. Seperti itu. Nah ini karena tadi saya save-nya halaman template yang, sorry, ya ada berbagai halaman ya, Mas. Itu langsung. Seperti itu. Nah, contoh mungkin saya kalau mau lihat lebih jelas lagi, mungkin saya create new file aja. New file, misalkan di sini. Lalu saya atur dulu template desainnya. Misalkan saya tadi pakai yang ini, lalu saya apply brand saya. Oh, misalkan saya apply brand, ini backgroundnya saya ubah warna, ini tulisannya yang italic, mungkin seperti itu. Saya delete, lalu saya masukkan logo mungkin contohnya di kiri bawah, di kanan bawah. Nah, setelah itu saya mungkin saya save template ini, saya bisa template. Nah, template flyer contohnya gitu. Save template, nanti dia akan creating template dulu di background, dia akan proses. Nah, jadi next time kita ingin membuat flyer, ingin membuat desain-desain yang seperti ini, kita bisa langsung tidak mulai lagi dari kosong atau tidak perlu lagi browse-browse template, tinggal kita masuk ke brand yang sudah kita save ini, kita apply. Seperti ini. Contohnya, kita biarkan proses terlebih dahulu, kita creating template. Nah, sudah ter-save. Nanti kalau sudah misalkan suatu saat kita ingin uh, start a new file gitu. Kita baru masuk Adobe Express nih. Lalu kita ingin membuat file merek tersebut. Ya udah kita tinggal masuk ke brand kita saja. Masuk ke brand yang sudah kita save tadi. Lalu kita bisa mulai langsung dari template yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Start a new file. Nanti langsung dia otomatis mulai dengan template brand yang sudah kita buat tadi. Atau bahkan kalau kita menggunakan template lainnya, misalkan kita ingin mengubah desain kita ke template lain, ya udah kita tinggal start dari template lain. Misalkan contohnya saya beri apa add page, lalu kita mulai dari template lain, misalkan template ya contoh saja mungkin yang contohnya ini. Nah, lalu kita ingin mengapply brand desain kita sendiri, desain brand kita tadi, desain merek kita ke template ini, tinggal kita klik apply brand. Nah, seperti itu. Nanti dia otomatis akan mengubah color palette-nya, font-nya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang untuk Bapak Ibu atau kakak sekalian yang sering membuat desain sebuah merek itu yang sudah mempunyai aset-asetnya sendiri, sudah mempunyai logonya sendiri, fontnya sendiri, color palette-nya sendiri. Dengan Adobe Express ini kita bisa langsung meng-apply kriteria-kriteria tersebut, warna, font, logo, dan sebagainya ke desain yang sudah disediakan Adobe Express. Jadi memang tinggal klik klik nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 10 menit sudah ter-apply desainnya seperti desain uh, merek kita tadi seperti itu. Bahkan untuk lebih memudahkan lagi, Adobe Express itu juga memiliki fitur yang namanya upload ke media sosial. Jadi misalkan kita sudah membuat nih tadi dengan template, kita sudah atur brandnya, dan kita ingin menguploadnya ke Instagram misalkan. Mungkin kalau di aplikasi lain atau contohnya paling gampang mungkin di Photoshop kita harus save dulu ke local file, kita save image-nya, kita baru kita pindahkan ke handphone, baru kita upload ke Instagram gitu. Atau mungkin kalau misalkan mempunyai tools untuk langsung upload ke Instagram dari komputer juga kita harus terpisah terpilih lagi seperti itu. Sementara kalau dari Adobe Express ini dia langsung memungkinkan untuk kita share desain yang kita buat ke media sosial langsung. Jadi caranya mudah, tinggal kita klik share di bagian kanan atas nih, share. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada yang namanya schedule post. Nah, tinggal kita klik aja schedule post. Jadi dia akan masuk ke Windows, terbuka Windows seperti ini.
Jadi kita harus connect terlebih dahulu ke media sosial kita, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, atau TikTok. Nah, nanti jika sudah, kita tinggal misalkan kita ingin mengupload desain yang sudah kita buat ini nih, contohnya ini. Lalu kita bisa tulis captionnya, atau bahkan kita bisa tulis deskripsi dalam kita klik generate untuk generate captionnya gitu ya. Kalau sudah, kita bisa langsung mengschedule uploadnya apakah di jam tertentu, tanggal tertentu, atau kita langsung mau ini dipublish sekarang seperti itu. Itu juga bisa. Bahkan kalau misalnya kita schedule pun kita juga bisa save ini dulu sebagai draft. Jadi kalau misalkan kita tidak mau langsung online nih desainnya, kita bisa langsung schedule dulu, kita save as draft. Jadi nanti ketika kita buka di handphone, kita bisa lihat lagi nih. Oh, kira-kira desainnya seperti ini, baru kita lakukan uploadnya, baru kita publish secara postnya gitu di handphone kita. Itu bisa. Jadi memang semua itu sudah terintegrasi di Adobe Express ini, tidak perlu lagi save filenya lebih dahulu di komputer kita, lalu melakukan uploadnya secara terpisah, tidak perlu lagi. Di Adobe Express ini langsung semuanya disediakan. Bahkan kita bisa langsung share ke sosial media kita. Lalu bagaimana juga kita mungkin dari Bapak Ibu atau Kakak sekalian masih ada yang ingin membuat local copy backup nih. Kalau di kalau di Adobe Express ini kan semuanya cloud ya, semuanya sudah auto save. Tapi misalkan bagaimana jika kita ingin membuat backup kopinya ke komputer kita sendiri? Itu juga bisa dilakukan. Kita tinggal download filenya. Nah, di sini kita bisa lihat download ada beberapa pilihan. Dia ada PNG, JPEG, PDF untuk standar dan PDF untuk print yang lebih high resolution seperti itu. Jadi kita bisa pilih save. Jadi misalkan kita sudah membuat uh, desain flyer, desain banner atau desain apapun di sini dan kita ingin save desain tersebut ke komputer kita untuk sebagai penyimpanan di local copy kita, kita bisa pilih. Misalkan kita bisa upload untuk PDF, kita bisa download secara PDF. Kalau PDF nanti dia sudah langsung semua jadi satu file dengan multiple page. Atau mungkin kalau misalkan kita ingin file pisah-pisah halamannya, kita bisa pilih yang JPEG untuk all pages. Nah, nanti dia akan mendownload. Contoh nih, misalkan di sini ada 4 halaman ya filenya. Sorry, kita lihat dulu filenya. Di sini, mungkin di sini ada 3 halaman. Berarti ini saya lihat dulu. Nah, kalau kita klik download secara JPEG, misalkan all page, mungkin saya tunjukin 2 ya. Saya download sebagai JPEG. Nah, seperti itu kalau JPEG, Bapak Ibu lihat, nanti ini hasilnya zip. Kalau zip, nanti kita lihat. Nah, di dalamnya ada 3 halaman. 1, 2, 3. 3 file JPEG yang terpisah. Tapi kalau misalkan kita download sebagai PDF, nanti dia semua akan menjadi satu dokumen. Tentu saja dia akan download sebentar. Nah, kalau PDF ini otomatis save-nya akan lebih lama sedikit dibandingkan JPEG tadi, karena memang dari segi file size sendiri pun untuk JPEG dia memang paling kecil. Seperti itu. Jadi kalau PDF, kalau kita bisa lihatnya di sini untuk 3 halaman saja dia 20 mega. Seperti itu. Jadi cukup high resolution lah. Seperti itu. Nah, kalau kita klik saja di sini, kita bisa lihat dia sudah menjadi eh, file PDF dengan multiple page. Seperti itu. Ya. Lalu fitur terakhir yang saya ingin eh, tunjukkan di Adobe Express ini, yaitu ada yang namanya add-ons di sini. Seperti itu. Jadi di sini add-ons itu kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan aplikasi Adobe lainnya, itu biasanya ada yang namanya extension. Atau misalkan contoh di sini, eh, sini kalau Bapak Ibu lihat gitu, add-on kita bisa cek nih add-onnya. Kayak misalkan contoh, kita ingin add-on logo atau add-on GIF gitu, add-on collage atau grid untuk layouting. Lalu di sini juga ada extension untuk Google Drive segala macam, ChatGPT, sorry bukan ChatGPT, GPT, lalu uh,
video background gitu apapun segala macam. Nah, itu bisa kita browse di sini extensionnya. Saya kembali lagi kalau bicara tentang extension ini atau add-ons ini itu adalah third party seperti itu yang memang sudah terintegrasi di Adobe Express sehingga mungkin kalau saat penggunaannya ada bug tertentu atau mungkin ada error tertentu kembali lagi itu karena implementasi third party-nya mungkin belum terlalu sempurna langsung ke Adobe Express-nya seperti itu. Tapi jika misalkan kita ingin cari search icon, misalkan icons gitu ya. Mungkin kalau dari kita yang sering membuat desain icon, kayak contohnya misalkan uh, icon telepon atau icon apapun, kita sering membuat desain UI gitu, misalkan UI UX. Nah itu kita bisa menggunakan pilih add-on icon gitu di sini misalkan contohnya, nah atau icon di sini kita add X plugin. Nah, nanti kalau misalkan cara menggunakan tinggal kita add, agree and continue. Di sini langsung kita bisa drag and drop desainnya nih. Misalkan di sini ada icon-icon tertentu, icon logo Instagram, icon shopping cart, segala macam. Sesuai kegunaannya. Biasanya yang sering mendesain UI nih akan apa menggunakan add-on. Ini sangat sangat sering gitu pasti. Seperti itu. Tapi misalkan kita ingin add-on lain, kita juga bisa klik discover atau kita search add-on yang kita butuhkan. Seperti itu semua banyak integrasinya dengan Adobe Express. Jadi kembali lagi Adobe Express itu memang dari Adobe ditujukan untuk portal kayak portal yang universal gitu lah, portal yang memang sangat memudahkan user gitu. Jadi kita mau membuat template untuk presentasi bisa, mau membuat template untuk flyer atau desain untuk banner itu bisa. Mau menggunakan artificial intelligence ya text to image di sini bisa. Bahkan mau menggunakan translate pun tadi juga saya sudah sebut dia ada fiturnya AI auto translate seperti itu. Jadi memang dari Adobe Access ini tidak terlimit hanya untuk desain semata desain dari template saja, tapi memang dari fiturnya sendiri sebetulnya jauh lebih lengkap dibandingkan eh, apa, contohnya mungkin dari Canva seperti itu. Tidak hanya template, tidak hanya semata desain simple saja, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal lain yang terintegrasi di Adobe Express ini. Jadi contohnya ya tadi generate QR code, mengedit image dan lain-lain seperti itu. Ya, mungkin penjelasan Adobe Express untuk hari ini sampai di sini. Mungkin sekarang kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Jadi mungkin saya cek dulu di chat. Ya, sudah ada beberapa orang yang bertanya seperti itu ya. Iya, Kita Pak. cek Untuk dulu. pertanyaan pertama ini ada yang menanyakan perbedaannya dengan Canva itu apa ya, Pak? Untuk Adobe Express ini, yang Oke, untuk signifikan gitu mungkin. perbedaannya yang signifikan ya dengan Canva ya. Mungkin kalau dari perbedaan utamanya itu seperti ini. Kalau misalkan kita sudah berlangganan Adobe atau kita sudah memiliki license Adobe All Apps, Creative Cloud All Apps yang diberikan, mungkin ITS memberikan ke Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian gitu ya. Nah, itu Express ini sudah include di situ. Jadi kalau misalkan Canva kan kita harus melakukan pembelian terpisah untuk yang premium, ya kan, untuk yang premium features. Sementara kalau misalkan Bapak Ibu di sini sudah menggunakan license Adobe Creative Cloud, itu bisa langsung mendapatkan akses full Adobe Express ini yang premium juga. Jadi tidak perlu lagi uh, melakukan pembelian terpisah atau melakukan tidak perlu lagi license terpisah. Seperti itu sudah include. Itu satu. Kedua, juga tadi yang bagian brands ini, yang soal merek tadi atau desain-desain kita itu, setahu saya kalau itu di Canva belum belum ada. Gitu. Jadi brands ini khususnya yang sering membuat desain untuk merek-merek tertentu ya, itu pasti akan sering menggunakan fitur brands ini. Lalu ketiga dia juga karena ini kita ngomong kembali lagi ini bagian dari Adobe Creative Cloud, tentu dia akan terkonek ke libraries kita. Jadi kalau misalkan kita sering mengupload aset-aset kita ke cloud-nya Adobe, kita juga bisa mengaksesnya di Adobe Express ini. Jadi kalau misalkan kita pernah membuat, contohnya kita pernah membuat desain di Adobe Photoshop, lalu kita save aset grafik itu ke libraries kita atau ke cloud Adobe kita. Nah, ketika kita mau buka itu di Adobe Express, kita tidak perlu lagi eh,
mengupload filenya secara manual. Kita bisa langsung klik di libraries. Nah, di sini. Nanti di sini langsung akan terlihat nih aset-aset grafis yang dulu sudah pernah dibuat di aplikasi Adobe lainnya. Jadi bisa langsung kita buka di sini. Jadi sudah terintegrasi cloud. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin perbedaan utamanya itu ada dia di schedule post ini, di mana kita juga bisa schedule tadi mau di postnya kapan, atau di postnya sebagai draft ke sosial media kita, itu bisa seperti itu. Mungkin kira-kira itu uh, perbedaan utamanya antara Adobe Express dengan Canva seperti itu. Tentu perbedaan-perbedaan kecil lainnya ada, seperti contohnya mungkin di sini bisa generate QR code, bisa edit PDF, bisa ya ada fitur artificial intelligence-nya milik Adobe tentunya seperti itu. Banyak berarti ya Pak ya untuk perbedaan signifikan ya Pak ya antara Canva dengan Adobe Express ini ya Pak. Betul betul. Jadi memang kalau kalau Adobe Express itu memang dia, kalau misalkan kita sebagai user yang awam ya, user yang uh, baru belajar, itu memang pasti secara sekilas akan mirip banget dengan Canva, karena ya kita bisa mulai desain lebih dengan template, kita bisa mulai desain dengan mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu kita lebih belajar nih, kita belajar Express lebih mendalam dan lebih intermediate, kita akan nge-discover kalau oh ternyata Express itu nggak hanya seperti Canva aja, tapi dia juga menyediakan fitur yang lebih dari itu gitu. Fitur yang lebih intermediate. Jadi kalau misalkan kita ingin baru belajar, ingin pakai um, untuk desain simple aja, sangat memungkinkan. Tapi kalau misalkan kita ingin satu step lebih lanjut ke lebih yang intermediate, itu juga sangat memungkinkan untuk dilakukan di Adobe Express. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Hmm. Apakah ada perbedaan jika kita tidak eh, memiliki license Adobe Express itu? Oke. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki license gitu ya, kita hanya sebagai free user saja. Di sini paling perbedaannya sama. Ini sangat mirip dengan Canva perbedaannya. Kalau misalkan paling perbedaannya hanya seperti ini nih. Contoh kalau misalkan saya kan sudah mempunyai license dari all apps yang saya miliki gitu. Saya di sini langsung otomatis menjadi premium member, di mana kita bisa lihat kalau premium member itu dia akan mendapatkan akses ke template-template yang lebih banyak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita free user, paling kita hanya mendapatkan sebagian template saja gitu. Misalkan contohnya kalau saya sini klik eh, contoh satu desain gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat untuk Instagram Square Post sendiri dia ada template yang premium, ada template yang free gitu. Nah, paling kalau yang free user ya paling hanya bisa menggunakan yang non premium template saja seperti itu. Tapi dari segi fitur kayak contohnya fitur-fitur auto translate ini segala macam itu saya rasa sudah bisa digunakan walaupun secara free seperti itu. Untuk AI-nya sendiri juga apakah bisa Pak kalau tidak memiliki license? Kalau tidak memiliki license, AI-nya bisa, tapi setahu saya ada limitation-nya, yaitu kalau tadi kan kita lihat itu untuk yang image gitu. Setiap kali kita klik generate, kita contoh kembali ke media, biasa kembali ke ini. Nah, contohnya di sini saya mau in media, nah kan di sini kita bisa generate image ya. Paling kalau misalkan yang free itu dia hanya bisa klik generate itu 25 kali sebulan. Setelah saya limitationnya itu. Jadi misalkan bulan ini kita sudah pakai generate features-nya ini 25 kali. Ya kita harus menunggu bulan depan refresh lagi 25 baru kita bisa gunakan klik generate-nya ini. Tapi kalau misalkan kita sudah premium member, setahu saya tidak ada batasannya. Setahu saya batasannya itu 1000 per bulan kalau nggak salah. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya ini, apakah Mm-mm. semua menu yang dicoba tersebut bisa diakses lewat web Adobe Express saja atau harus install aplikasi Adobe Desktop? Karena Oke. di pelatihan sebelum-sebelumnya kan bisa melalui aplikasi desktop. Oke. Eh, Kalau pertanyaan itu pertanyaan bagus ya. Karena kalau bisa Bapak Ibu lihat dari tadi saya presentasi itu saya demokan itu langsung dari Google Chrome. Karena memang Adobe Express itu tidak perlu menginstal apapun dan semua itu bisa langsung diakses di web. Jadi beda ya, perbedaan utamanya dengan aplikasi Adobe lain. Kalau
kita bicara tentang Photoshop atau mungkin yang 2 minggu lalu kita sudah run through yaitu Adobe Premiere Rush gitu contohnya itu kan kita ada aplikasi yang harus kita install. Sementara kalau Adobe Express ini kita bisa tinggal kita buka web browser kita masuk ke express.adobe.com dan kita bisa gunakan langsung seperti Canva seperti itu. Jadi mau kita gunakan itu di iPad kita atau tablet kita mau gunakan di laptop kita, mau kita gunakan di PC kita, itu tinggal login ke akun Adobe kita dan kita bisa langsung menggunakan Adobe Express, Express ini seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, bisa langsung mengaktifkan audio atau melalui kolom chat. Ya, Kalau bingung, mungkin kalau ada pertanyaan lain, mungkin terkait Adobe Express atau mungkin terkait ya fitur-fiturnya, itu boleh langsung ditanyakan aja apa-apa. ya, kalau masih bingung untuk mendapatkan license, bisa melalui MyITS Portal. Nanti request di MyITS License Management untuk mendapatkan semua license Adobe. Dan juga mengingatkan untuk mengisi form feedback dan daftar hadir jika belum. Izin bertanya, Mas, boleh? Ya, boleh. J, silakan. Dari tadi itu yang saya perhatikan, apakah bisa untuk mengedit gambar menjadi ini apa meme atau AI gitu? Jadi gambar itu setengah Mhm. kartun gitu, apakah bisa di Adobe ini apa Express? Oke. Mungkin kayak contohnya kita udah punya satu image biasa gitu ya, satu foto biasa, satu gambar biasa, lalu mau Iya, diedit kayak ya jadi efek kartun gitu ya Bu ya, maksudnya. ya betul. Betul. Tapi Oke. lebih smooth gitu, kan ada yang agak kasar ya, kurang smooth gitu. Kalau di sini sih Bu, kalau untuk edit langsung kayak gitu ya Bu, contohnya kayak contohnya misalkan untuk edit langsung gitu paling kalau mau dibikin jadi lebih kartun gitu sih nggak ada fiturnya Bu di sini, nggak ada fitur langsung. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara kita generate image Bu. Misalkan contohnya saya tadi start file baru, misalkan di sini kita generate image contohnya. Nah, tapi pada saat kita ingin generate image, kita bisa upload image referensi yang kita punya, Bu. Seperti itu. Jadi nanti misalkan kita ingin uh, mengeditnya jadi gambar kartun, kayak lebih animasi 3D atau gambar kayak kartun, sketch kartun gitu ya, Bu. Itu kita bisa upload file yang kita mau ubah tadi sebagai referensi, lalu kita di sini tinggal tulis promptnya, misalkan generate uh, kartun efek atau apapun itu bisa Bu. Tapi kalau misalkan langsung kayak image tersebut diubah jadi kartun gitu sih, fiturnya kalau dari Backstage ini belum ada seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mm-mm. Silakan, silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi, bisa mengaktifkan audio atau melalui kolom chat. Mas Amsal, J, Pak. untuk license yang di DPTS atau yang di tes itu support untuk Adobe Express nggak? Karena kan Adobe Express kan berbasis web ya. J. Sementara untuk Adobe Express kan loginnya pakai ya berbasis email. Untuk yang di melalui portal MyITS, Pak, itu include semuanya, Pak. Jadi nanti Bapaknya request yang Adobe Creative. Nah, nanti setelah mendapatkan license-nya itu bisa mengakses semuanya, Pak. Termasuk dari Adobe Express ini.
Buka aplikasinya berarti langsung dari sana atau harus buka dari websitenya Adobe? Mungkin Lalu, saya bantu sedikit ya Pak. Jadi ketika oh nanti ini, Bapak sudah di-assign, misalkan Bapak sudah request, nanti Bapak sudah di-assign license Creative Cloud. Jadi Pak, Creative Cloud All Apps, nanti kan Bapak bisa download tuh, Pak. Bisa download aplikasi-aplikasi Adobe lainnya menggunakan email yang Bapak daftar tadi ya Pak. Jadi itu misalkan Bapak nanti bisa download Photoshop, bisa download Illustrator dan lain-lain seperti itu ya. Lalu kalau Bapak mau menggunakan Express ini Pak, Bapak tinggal masuk ke express.adobe.com dan lalu Bapak login menggunakan email yang terdaftar license Adobe tadi. Seperti itu Pak. Nanti akan sudah mendapatkan license Express yang premium yang full seperti ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. mungkin ada pertanyaan lagi mengenai Adobe Express ini atau pengajuan license itu? Mau tanya, J? ini yang di My ITS license ini kan kreatif desainnya 3 hari ya. Artinya ini hanya berlaku sampai 3 hari saja atau gimana ya? Iya Pak, untuk itu hanya berlaku selama 3 hari. Setelah 3 hari itu ntar bisa mengajukan kembali. Oh, hmm. Oke, oke. Oke, makasih Mas. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa langsung memasuki sesi penutup ya Pak. Ya, bisa. Berarti Terima kasih untuk Pak Adriel. Sebelum ditutup, saya mohon izin untuk mengaktifkan kamera agar bisa saya dokumentasikan. saya stop share dulu berarti ya. Iya Pak. Mm. Terima kasih Pak Adriel. Ya. Oke, sebentar. Samsung nanti di-share link rekamannya ya. Iya, nanti untuk rekamannya dan sertifikatnya nanti kita share Pak. Oke. Dan Share di juga mana mungkin ya? akan melalui blasting Pak rencananya. Untuk absensinya nanti jangan lupa diisi agar bisa kita blast melalui WA dan juga feedbacknya. Untuk rekaman-rekaman sebelumnya mungkin bisa di-share ya, mungkin di grup chat atau mungkin di posting juga.
Iya, Pak, pasti kita akan share. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara Adobe pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.